Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana, NIM 13, ingin menjelaskan mengenai analisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah hak dasar semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebelum adanya kebijakan inklusif, pendidikan bagi ABK hanya tersedia di sekolah luar biasa (SLB) yang bersifat segregatif. Kebijakan pendidikan inklusif muncul untuk menjamin hak yang setara dan menghapus diskriminasi dalam pendidikan. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Pemerintah mendorong sekolah reguler agar siap menerima semua anak tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, mental, atau sosial. Kebijakan pendidikan inklusif lahir dari kebutuhan untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua anak. Pemerintah menyadari bahwa pemisahan anak berkebutuhan khusus di SLB saja tidak cukup, sehingga diperlukan sistem yang membuka akses seluas-luasnya. Selanjutnya ada deskripsi kebijakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk ABK untuk belajar bersama di sekolah reguler. Tujuan utama, menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Landasan kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Kebijakan ini bukan hanya soal menerima ABK di sekolah umum, tapi juga soal bagaimana sistem pendidikan menyesuaikan diri agar semua anak dapat berkembang sesuai potensinya. Selanjutnya ada landasan teori dan analisis. Mengacu pada dua teori utama, satu teori keadilan sosial, John Rawls, pendidikan harus memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang, dan teori implementasi kebijakan, Van Meter and Van Horn, keberhasilan kebijakan bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil ini dari jurnal Reynaldi et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia sudah berjalan, tetapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan guru terlatih dan sarana sekolah yang belum ramah disabilitas. Kalau dilihat dari teori implementasi kebijakan, pendidikan inklusif di Indonesia sudah punya arah yang benar, tapi masih butuh dukungan kuat dari semua pihak supaya benar-benar bisa jalan di semua daerah. Next, analisis implementasi di lapangan. Keberhasilannya, dari segi keberhasilan, banyak sekolah reguler mulai membuka kelas inklusif. Kesadaran masyarakat meningkat terhadap hak ABK, dan pemerintah melakukan pelatihan guru dan penguatan regulasi Kemendikbud Tristek tahun 2023. Tapi juga ada kendalanya dari segi kurangnya guru pendamping khusus GBK, minimnya fasilitas, akses RAM, alat bantu belajar, ruang adaptif, dan stigma sosial masih tinggi terhadap anak difabel. Kesenjangan antar daerah dalam implementasi kebijakan. Meski sudah ada kemajuan, masih banyak sekolah yang belum siap. Tantangannya bukan hanya sarana fisik, tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Next ada dampak dan implikasi kebijakan. Dampak positifnya, kesempatan belajar setara bagi semua anak, lingkungan sekolah lebih ramah bagi ABK dan menghargai perbedaan, dan mengembangkan empati dan toleransi antar siswa. Implikasi kebijakannya, pemerintah harus memperkuat pelatihan guru inklusif, sekolah wajib menyediakan sarana pendukung, perlunya evaluasi rutin implementasi di tiap daerah agar kebijakan lebih merata. Dengan kebijakan ini, pendidikan tidak lagi milik kelompok tertentu, semua anak, apapun kondisinya, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Kesimpulan, kebijakan pendidikan inklusif merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus. Landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat adil, setara, dan tanpa
diskriminasi. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif telah membawa perubahan positif di berbagai sekolah dengan meningkatnya penerimaan terhadap keberagaman peserta didik. Meski demikian, implementasinya kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia seperti guru pendamping khusus, fasilitas yang belum memadai, serta masih adanya stigma sosial di masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan inklusif menjadi langkah penting menuju sistem pendidikan nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Rekomendasi dan saran. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi guru reguler dan guru pendampingan khusus. Dan sekolah harus menyesuaikan kurikulum dan sarana agar mendukung kebutuhan semua siswa. 3. Diperlukan evaluasi rutin terhadap pelaksana kebijakan tiap daerah. Sosialisasi kepada masyarakat perlu digencarkan untuk menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada daftar pustaka. Saya pakai Jurnal Saputra A tahun 2016 tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif, dan Reynaldi Ajuntak tahun 2023 tentang mewujudkan pendidikan untuk semua, studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.